Cina, Rusia tuduh AS biang kerok soal korut luncurkan rudal. Cina dan Rusia menuduh Amerika Serikat menjadi biang kerok soal Korea Utara meluncurkan rudal. Keduanya menilai Pyongyang terprovokasi tindakan Washington melakukan latihan militer. Dukungan terhadap korut ini disampaikan kedua negara dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu 6 Oktober. Kedua negara juga melakukan veto upaya AS mengecam korut di badan tersebut. Perwakilan Rusia untuk PBB, Anna Evtikneva membela peluncuran rudal yang dilakukan korut dan menyalahkan AS. Jelas bahwa peluncuran rudal yang dilakukan Pyongyang merupakan konsekuensi dari aktivitas militer picik yang mengepung negara itu dan dilakukan oleh AS. Kata Evtikneva dikutip dari Radio Free Asia. Evtikneva juga menilai menyakiti mitra mereka di wilayah itu dan juga menyakiti situasi di Asia Timur Laut sebagai keseluruhan. Perwakilan Cina di PBB, Geng Shuang, memiliki pendapat yang senada dan menyalahkan latihan militer AS atas peluncuran rudal Pyongyang. Kami juga melihat latihan militer gabungan yang dilakukan beberapa kali oleh AS dan negara lain baru-baru ini di kawasan tersebut, kata Geng kepada Dewan Keamanan PBB. Penilaian awal akan menunjukkan bahwa peluncuran rudal korut berlangsung entah sebelum atau sesudah aktivitas militer berlangsung dan tidak terjadi saat isolasi, lanjutnya. Sementara itu, perwakilan AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan bahwa penjelasan dari Cina dan Rusia sedikit tak masuk akal. Seperti yang kita harapkan ketimbang menyalahkan orang yang salah, Rusia dan Cina ingin menyalahkan orang lain atas aksi mereka, ujar Thomas Greenfield. Ia juga mengungkapkan bahwa latihan militer AS dengan Korea Selatan dan Jepang dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Sementara itu, perwakilan Jepang di PBB, Isekane Kimihiro, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan resolusi yang melarang korut melakukan tes seperti itu. Korut telah melanggar banyak resolusi Dewan Keamanan dan Dewan ini seharusnya bertindak dan memberikan hasil yang mengembalikan kredibilitas badan ini dan memenuhi tanggung jawabnya, kata Kimihiro. Kimihiro sendiri bukan merupakan anggota Dewan Keamanan PBB, tetapi dia diundang dalam forum tersebut. Sebagaimana diberitakan AFP, dalam sepekan terakhir korut berkali-kali menembakkan rudal. Pada Selasa 4 Oktober, korut meluncurkan rudal balistik jarak menengah yang melintasi Jepang. Peluncuran ini membuat pemerintah Jepang memperingatkan warga untuk berlindung. Korut kemudian meluncurkan 2 rudal balistik pada Kamis 6 Oktober. Peluncuran ini dilakukan korut untuk merespon latihan militer AS dan Korsel. Dalam beberapa pekan terakhir, Seoul, Tokyo, dan Washington melakukan latihan militer bersama. Mereka melatih manuver angkatan lautnya dan operasi anti kapal selam. Media Cina, Eropa akan gemetar di bawah bayang-bayang perang nuklir dengan Rusia. Media pemerintah Cina Global Times memperingatkan Amerika Serikat tentang konsekuensi parah jika mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO. Salah satunya ancaman pecahnya perang nuklir dengan Rusia. Dalam editorialnya, media tersebut menyebutkan bahwa bergabungnya Ukraina dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan menarik aliansi 30 negara itu ke dalam konflik dengan Moskow. Semua negara Eropa akan gemetar di bawah bayang-bayang kemungkinan perang nuklir jika itu terjadi. Bunyi editorial Global Times menyerukan aliansi Barat yang menarik diri dari keterlibatan lama di Eropa Timur. Dalam hal ini tidak ada keamanan bagi siapapun, tidak untuk Ukraina dan tidak untuk dunia, lanjut media Cina tersebut. Alih-alih mengejar resolusi untuk mengakhiri konflik, Washington telah berulang kali menunjukkan bahwa AS sedang menyerang ke arah lain, mengipasi api perang. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan sudah menyatakan dalam konferensi pers Gedung Putih pekan lalu bahwa NATO harus menunda pembicaraan untuk mengizinkan Ukraina bergabung dengan aliansi. Editorial itu muncul di tengah serangkaian komentar oleh sekutu tradisional Rusia seperti India dan Republik Chechnya yang mengungkapkan keraguan atas perang atau prospek penggunaan senjata nuklir dalam konflik tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka mengakui bahwa Cina sendiri telah menyatakan keprihatinannya dengan arah perang karena kedua negara telah berusaha untuk menyelaraskan diri sebagai benteng bagi Barat. David Schulman, Direktur Senior Atlantic Council Global China Hub, mengatakan kepada Newsweek Selasa 4 Oktober 2022 bahwa editorial Global Times tidak boleh dibaca sebagai kesediaan dari Beijing untuk mengakhiri perang.
tetapi lebih merupakan seruan kepada Barat untuk menyerahkan posisi Rusia bahwa AS dan NATO harus disalahkan atas konflik tersebut. Menurutnya, editorial itu seolah-olah menegaskan bahwa invasi Rusia ke Ukraina adalah sah dengan dalih bahwa Moskow merasa terancam oleh ekspansi NATO. Cina secara sah ingin perang berakhir karena tidak memenuhi tujuan strategisnya dan perang jelas tidak berjalan dengan baik bagi Rusia, mitra strategis terpenting Beijing, tulis Sulman dalam email. Tetapi alih-alih mendorong perubahan apapun di pihak Putin, Presiden Cina Xi Jinping menggandakan kesalahan AS dan NATO sebagai aktor jahat yang entah bagaimana memaksa Putin untuk semakin mengancam Barat, paparnya. Meskipun AS sejauh ini menghindari keterlibatan militer langsung dalam perang Ukraina, Kongres Amerika memberikan stempel persetujuan pada sekitar 12 miliar US dollar bantuan tambahan untuk upaya perang Kiev akhir pekan lalu. Presiden Joe Biden yang pernah menjadi pendukung upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO sebelum invasi Rusia, mengeluarkan peringatannya sendiri kepada pasukan Rusia, mengisyaratkan konsekuensi yang mengerikan jika pasukan Rusia menyerang negara-negara yang berbatasan dengan NATO di Eropa Timur. Amerika sepenuhnya siap dengan sekutu NATO kami untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO, setiap inci, kata Biden dalam sambutannya di Washington DC. NATO, sementara itu, telah secara terbuka menyatakan dukungan untuk upaya Ukraina untuk merebut kembali wilayah yang diklaim oleh Rusia selama konflik, sebuah proses yang tampaknya sudah berlangsung. Cina, Rusia tuduh AS biang kerok soal korut luncurkan rudal. Cina dan Rusia menuduh Amerika Serikat menjadi biang kerok soal Korea Utara meluncurkan rudal. Keduanya menilai Pyongyang terprovokasi tindakan Washington melakukan latihan militer. Dukungan terhadap korut ini disampaikan kedua negara dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu 6 Oktober. Kedua negara juga melakukan veto upaya AS mengecam korut di badan tersebut. Perwakilan Rusia untuk PBB, Anna Evtikneva, membela peluncuran rudal yang dilakukan korut dan menyalahkan AS. Jelas bahwa peluncuran rudal yang dilakukan Pyongyang merupakan konsekuensi dari aktivitas militer picik yang mengepung negara itu dan dilakukan oleh AS. Kata Evtikneva dikutip dari Radio Free Asia. Evtikneva juga menilai menyakiti mitra mereka di wilayah itu dan juga menyakiti situasi di Asia Timur Laut sebagai keseluruhan. Perwakilan Cina di PBB, Geng Shuang, memiliki pendapat yang senada dan menyalahkan latihan militer AS atas peluncuran rudal Pyongyang. Kami juga melihat latihan militer gabungan yang dilakukan beberapa kali oleh AS dan negara lain baru-baru ini di kawasan tersebut, kata Geng kepada Dewan Keamanan PBB. Penilaian awal akan menunjukkan bahwa peluncuran rudal korut berlangsung entah sebelum atau sesudah aktivitas militer berlangsung dan tidak terjadi saat isolasi, lanjutnya. Sementara itu, perwakilan AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan bahwa penjelasan dari Cina dan Rusia sedikit tak masuk akal. Seperti yang kita harapkan, ketimbang menyalahkan orang yang salah, Rusia dan Cina ingin menyalahkan orang lain atas aksi mereka, ujar Thomas Greenfield. Ia juga mengungkapkan bahwa latihan militer AS dengan Korea Selatan dan Jepang dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Sementara itu, perwakilan Jepang di PBB, Isekane Kimihiro, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan resolusi yang melarang Korut melakukan tes seperti itu. Korut telah melanggar banyak resolusi Dewan Keamanan dan Dewan ini seharusnya bertindak dan memberikan hasil yang mengembalikan kredibilitas badan ini dan memenuhi tanggung jawabnya, kata Kimihiro. Kimihiro sendiri bukan merupakan anggota Dewan Keamanan PBB, tetapi dia diundang dalam forum tersebut. Sebagaimana diberitakan AFP, dalam sepekan terakhir Korut berkali-kali menembakkan rudal. Pada Selasa 4 Oktober, Korut meluncurkan rudal balistik jarak menengah yang melintasi Jepang. Peluncuran ini membuat pemerintah Jepang memperingatkan warga untuk berlindung. Korut kemudian meluncurkan 2 rudal balistik pada Kamis 6 Oktober. Peluncuran ini dilakukan Korut untuk merespon latihan militer AS dan Korsel. Dalam beberapa pekan terakhir, Seoul, Tokyo, dan Washington melakukan latihan militer bersama. Mereka melatih manuver angkatan lautnya dan operasi anti kapal selam. Media Cina, Eropa akan gemetar di bawah bayang-bayang perang nuklir dengan Rusia. Media pemerintah Cina Global Times memperingatkan Amerika Serikat tentang konsekuensi parah jika mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO. Salah satunya ancaman pecahnya perang nuklir dengan Rusia.
Dalam editorialnya, media tersebut menyebutkan bahwa bergabungnya Ukraina dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan menarik aliansi 30 negara itu ke dalam konflik dengan Moskow. Semua negara Eropa akan gemetar di bawah bayang-bayang kemungkinan perang nuklir jika itu terjadi. Bunyi editorial Global Times menyerukan aliansi Barat yang menarik diri dari keterlibatan lama di Eropa Timur. Dalam hal ini tidak ada keamanan bagi siapapun, tidak untuk Ukraina dan tidak untuk dunia, lanjut media Cina tersebut. Alih-alih mengejar resolusi untuk mengakhiri konflik, Washington telah berulang kali menunjukkan bahwa AS sedang menyerang ke arah lain, mengipasi api perang. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan sudah menyatakan dalam konferensi pers Gedung Putih pekan lalu bahwa NATO harus menunda pembicaraan untuk mengizinkan Ukraina bergabung dengan aliansi. Editorial itu muncul di tengah serangkaian komentar oleh sekutu tradisional Rusia seperti India dan Republik Chechnya yang mengungkapkan keraguan atas perang atau prospek penggunaan senjata nuklir dalam konflik tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka mengakui bahwa Cina sendiri telah menyatakan keprihatinannya dengan arah perang karena kedua negara telah berusaha untuk menyelaraskan diri sebagai benteng bagi Barat. David Schulman, Direktur Senior Atlantic Council Global China Hub, mengatakan kepada Newsweek Selasa 4 Oktober 2022 bahwa editorial Global Times tidak boleh dibaca sebagai kesediaan dari Beijing untuk mengakhiri perang, tetapi lebih merupakan seruan kepada Barat untuk menyerahkan posisi Rusia bahwa AS dan NATO harus disalahkan atas konflik tersebut. Menurutnya, editorial itu seolah-olah menegaskan bahwa invasi Rusia ke Ukraina adalah sah dengan dalih bahwa Moskow merasa terancam oleh ekspansi NATO. Cina secara sah ingin perang berakhir karena tidak memenuhi tujuan strategisnya dan perang jelas tidak berjalan dengan baik bagi Rusia, mitra strategis terpenting Beijing, tulis Sulman dalam email. Tetapi alih-alih mendorong perubahan apapun di pihak Putin, Presiden Cina Xi Jinping menggandakan kesalahan AS dan NATO sebagai aktor jahat yang entah bagaimana memaksa Putin untuk semakin mengancam Barat, paparnya. Meskipun AS sejauh ini menghindari keterlibatan militer langsung dalam perang Ukraina, Kongres Amerika memberikan stempel persetujuan pada sekitar 12 miliar US dollar bantuan tambahan untuk upaya perang Kiev akhir pekan lalu. Presiden Joe Biden yang pernah menjadi pendukung upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO sebelum invasi Rusia, mengeluarkan peringatannya sendiri kepada pasukan Rusia, mengisyaratkan konsekuensi yang mengerikan jika pasukan Rusia menyerang negara-negara yang berbatasan dengan NATO di Eropa Timur. Amerika sepenuhnya siap dengan sekutu NATO kami untuk mempertahankan setiap inci wilayah NATO, setiap inci, kata Biden dalam sambutannya di Washington DC. NATO sementara itu telah secara terbuka menyatakan dukungan untuk upaya Ukraina untuk merebut kembali wilayah yang diklaim oleh Rusia selama konflik, sebuah proses yang tampaknya sudah berlangsung.